Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan saya kembali di pembelajaran daring kimia. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, tetap di rumah. Tidak usah keluar rumah kalau memang tidak benar-benar perlu. Nah, pembelajaran kita kali ini melanjutkan materi yang kita bahas di minggu kemarin. Kalau kalian masih ingat kemarin yang kita bahas tentang apa, Nak? Ya, kita sudah membahas ada asam, ada basa. Tapi sebenarnya materi secara lengkap itu yang kita bahas adalah asam, basa, dan garam. Sesuai yang ada di layar yang saya tampilkan. Betul, kemarin kita baru membahas asam sama basa. Kemudian kalian kemarin kan saya beri tugas. Tugasnya yaitu untuk kemarin kan tentang ini. Bagaimana perbedaan sifat asam dan basa. Kita kemarin secara umum sudah membahas apa itu asam, apa itu basa. Kemudian kalian saya minta untuk mencari sifat asam dan basa. Nah, beberapa jawabannya ada yang sangat tepat, ada yang perlu membaca lebih banyak lagi juga ada. Nah, di sini saya bahas sekilas tentang perbedaan sifat asam dan basa supaya nanti kalian mendapatkan gambaran, kemarin jawaban saya itu hampir benar, jawaban saya itu tepat. Nah, supaya ada gambaran. Ini adalah perbedaan sifat asam dan basa secara spesifik. Yang pertama dari asam. Asam itu sifatnya korosif, sedangkan basa itu kaustik. Kemudian asam itu ketika dia bereaksi dengan logam menghasilkan H2. Kalau basa itu licin di tangan. Kemudian asam itu memiliki rasa asam, kalau basa memiliki rasa pahit. Tapi diingat, tidak semuanya itu asam punya rasa asam ya, ataupun basa punya rasa pahit. Kenapa? Karena tidak semua larutan itu bisa kita merasakan. Ada yang memang bisa dimakan atau diminum, ada yang tidak. Nah, kemudian yang keempat dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, yaitu dijadikan sebagai indikator biasanya. Sedangkan basa itu nanti juga dapat mengubah warna zat lain, tapi warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Kemudian kalau asam menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dalam air. Itu secara kompleks perbedaan antara asam dan basa. Nah, kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas asam dan basa, hari ini kita akan membahas tentang garam. Ya. Apa itu garam? Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi yang kita bahas itu larutan garam, di mana garam ini terbentuk ketika ada reaksi antara larutan asam dengan basa. Contohnya kebetulan yang paling mudah kita temukan adalah garam dapur. Itu adalah hasil dari reaksi asam dan basa. Garam dapur dapat diperoleh dengan cara mengendapkan air laut secara dilakukan dengan cara penguapan atau kristalisasi, kemudian mereaksikan asam dan basa atau netralisasi. Jadi ada dua cara. Nah, yang pertama melalui pengendapan dari air laut yang memang nanti terbentuk garam, atau bisa juga mereaksikan antara asam dengan basa yang nantinya terbentuk garam dapur. Contohnya yaitu larutan HCl, asam klorida dengan NaOH, natrium hidroksida, maka ketika kedua larutan ini direaksikan akan menghasilkan garam, NaCl, dan H2O. Itu proses pembentukan garam. Nah, ini beberapa garam yang dikenal. Contohnya NaCl tadi, garam dapur. Baking soda, ini ada nama garamnya, ada rumus kimianya, ada nama dagangnya.
Jadi kalau kalian misalkan mau ke toko membeli baking soda tapi bilangnya natrium bikarbonat, jarang-jarang orang yang tahu karena nama dagangnya baking soda. Ada garam dapur, baking soda, kalsit, salpeter, potas, TSP, salmia. Ini adalah contoh garam yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari situ. Kemudian kita masuk ke reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi itu apa sih? Ya yang tadi, berarti reaksi antara asam dengan basa yang akhirnya membentuk garam. Nah, reaksi ini berguna bagi manusia antara lain untuk yang pertama, dari produksi asam lambung yang berlebihan dapat dinetralkan dengan basa. Contohnya adalah obat MAH. Obat MAH itu ada kandungan MgOH 2 kali. Dari situ nanti dia bisa bereaksi dengan asam lambung sehingga terbentuk reaksi netralisasi yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian tanah yang sudah terlalu asam oleh petani dinetralkan dengan senyawa basa CaOH2 atau air kapur gitu. Ada juga pasta gigi yang dibuat mengandung basa. Kenapa? Untuk menetralkan mulut dari asam. Karena beberapa makanan itu kan mengandung asam yang nantinya menyebabkan gigi rusak sehingga harus dinetralkan dengan basa. Itu contoh reaksi netralisasi yang bermanfaat untuk manusia. Nah, identifikasi asam, basa, dan garam. Bagaimana, Bu? Yang namanya larutan itu kan ada yang termasuk asam, basa, garam. Dan setiap jenis itu nanti ada indikator untuk mengetahui. Dan indikatornya atau caranya nanti ada suatu perbedaan warna yang ditunjukkan dari situ. Contohnya yang bisa digunakan untuk uji larutan asam basa bisa menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian ada larutan indikator alami. Ini nanti bisa didapat dari sayur-sayuran atau buah-buahan yang bisa digunakan untuk uji asam dan basa. Kemudian menggunakan pH meter. Kalau pH meter ini berarti alat yang sudah diproduksi secara massal. Ini contoh gambarnya pH meter. Biasanya ada larutan, kemudian nanti ada alat ukur pH meter yang dimasukkan, dicelupkan beberapa detik, kemudian nanti dicocokkan dengan daftar pH meternya, skala pH meter, nanti ketemunya pH-nya berapa. Itu untuk mengetahui asam, basa, garam. Nah, dari sini saya harapkan kalian bisa memahami dan membedakan apa itu asam, basa, dan garam. Supaya lebih dalam kalian memahami konsep dari asam, basa, dan garam, saya minta untuk latihan soal ini, nak. Nah, ada 7 soal. 5 soal itu latihan tentang materi asam, basa, dan garam. Yang 2 soal itu soal pengayaan untuk analisis, kemampuan analisis dan problem solving kalian. Nah, silahkan ini nanti dari 7 soal ini nanti bisa dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan melalui WhatsApp yang biasanya kalian lakukan. Untuk deadline pengumpulan ini nanti saya tunggu sampai hari ini pukul 9 malam supaya nanti kalian bisa memaksimalkan jawabannya. Silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Untuk hari ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap di rumah aja.